Dan dikatakan orang tua saya, masuk hutan, ambil kayu untuk rumah, seperlunya. Tidak boleh menghancurkan. Ya. Masuk hutan, berburu hewan untuk makan, jangan lebih daripada apa yang kau mampu. Sebelum pemerintah, sebelum agama, saya adat sudah ada. Saya adat sudah ada. Artinya adat sudah ada, bukan manusianya. Hukumnya sudah ada. Itu hukum adat. Sudah ada. Diterima oleh kami punya leluhur. Perjanjian semula ya bahwa hutan tanah air masyarakat adat ini harus kita pertahankan, harus kita miliki sendiri dan harus kita kelola sendiri. Ya maka kita pertahankan secara adat, secara masyarakat kampung. Kita masyarakat adat menjaga alam kawasan hutan kita itu motivasinya adalah karena kita adalah bagian dari alam. Menjaga alam semesta itu memang hidup kita, gaya hidup kita. Pengurangan emisi karbon dari kerusakan hutan. Emisi karbon dari kerusakan hutan. Tapi kami kan belum bisa menentukan menerima atau tidak, dikasih informasi juga belum kan gitu. Nama programnya juga masih barang asing, apa itu RIDD kan gitu. Siapa? Iya Pak, binatang jenis apa itu gitu kan. Tidak mungkin akan terjadi pemeliharaan hutan atau pelestarian hutan kalau hak-hak masyarakat adat itu tidak diakui, karena ujung tombak dari pemeliharaan itu adalah masyarakat itu sendiri di tingkat komunitas. Jadi kami tidak hanya memandang nilai kompensasi dari negara maju itu, tapi kami mengharapkan adanya keadilan. Well, the risk of criminalizing indigenous peoples and communities in the whole implementation of RED is really there, no? Because of course the whole idea that you have to keep the carbon in the forest is interpreted to mean that you cannot cut a tree or take a leaf. Terus dengan adanya plang-plang yang berisi pelarangan-pelarangan gitu kan dari Taman Nasional. Kami setahuku tidak pernah Taman Nasional, keberadaan Taman Nasional disosialisasikan, tersosialisasikan itu setahuku nggak ada. Merasa kaget, khawatir ya dengan adanya plang-plang tersebut gitu. Karena masyarakat di sekitar hutan di sini, masa kita ngambil kayu bakar juga dianggap illegal logging kan gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Masa kita menggarap lahan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita udah puluhan tahun dianggap perambahan. Nah ini yang terjadi gitu. Well, if indigenous people's rights are not recognized in RED schemes, then I can foresee that number one, indigenous peoples will be displaced, most probably from their forest. Their rights to their forest will not be recognized, and they will not be able to continue practicing those forest management practices that kept the forest. So who is going to do it? You know, the government, the corporations. The government and the corporations have shown throughout history that they mismanage the forest. So I think it's really important that the indigenous peoples are the major players in ensuring RED, and that the rights to continue doing so are also recognized and protected. Makanya kita ingin meminta perusahaan itu langsung menerangkan program-program yang akan diterapkan sama perusahaan sebelum perusahaan itu berdiri di situ. Duduk di masyarakat. Jangan atas nama. Tidak boleh atas nama. Duduk. Setiap masyarakat adat berikan maksud atau pendapat. Di situ nanti masyarakat akan bisa menganalisakan apakah ini program perusahaan wajib diterima atau ditolak. Karena selama ini tidak pernah terjadi seperti itu. Tidak ada komunikasi dari awal perusahaan dengan masyarakat itu nggak ada. Sehingga di belakangan hari baru timbul konflik
yang tidak kita inginkan. Apapun alasannya, apapun kebijaksanaannya, ya harus membuat undang-undang, peraturan yang pro juga dengan masyarakat adat. Bukan berarti membuat undang-undang atau peraturan itu hanya pro dengan penguasa, pro dengan negara kaya, pro dengan orang yang bermodal. Jadi itu mohon bagi para parlemen internasional maupun nasional harus diakui keberadaan hak-hak masyarakat adat. I think the whole issue of rights is of course complicated because it's really looking at a long history of disenfranchising people of their rights, no? And it means going back to all these policies which have allowed that, reviewing these policies and making sure that they are reformed, you know, as within the framework of fairness and justice. Karena menurut kami ujung tombak dan keberhasilan dari program REDD itu nanti akan tertumpu pada tingkat komunitas, Nah, jadi kalau pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat itu tidak ada, mungkin saya rasa REDD itu tidak bisa jalan. Karena apapun juga nanti tetap akan menuai protes, menuai konflik. Nah, jadi sebelum kita melakukan hal-hal tentang REDD, sepatutnya kita harus melakukan pengakuan dulu terhadap hak masyarakat adat.